Betapa dahsyat Bapa Engkau Tuhan. Engkau penguasa hidup kami, yang layak untuk kami tinggikan, yang layak untuk kami puja seumur hidup kami. Mari saudara, saat ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan kita. Dia selalu ada bagi setiap kita, selalu menunggu kita untuk kita bisa berkomunikasi dengannya lewat penyembahan kita. Ini kami Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus, membawa pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Amin. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi hidup kami. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di
hidupku, Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Kau Allah kami, amin. Sebab kesetiaan-Mu, sebab pengorbanan-Mu, sebab karya-Mu terlalu besar bagi setiap kami. Oh, terima kasih. Haleluya. Amin. Jesus. Semua yang terjadi dalam hidup ini Tuhan tak akan pernah membuat kami kecewa akan Engkau, karena kami tahu Kau Allah yang besar. Kau Allah yang punya rancangan melebihi rancangan kami. Biar setiap kehendak-Mu jadi ya Tuhan di dalam hidup kami semua. Buat kami mengerti apa maksud-Mu dalam hidup ini. Semua harus digenapi sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bahkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hidup kami untuk bertemu dengan Engkau. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great
is our God, and all we see how great is our God. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Sing, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Name above all names, say name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing, my heart will sing, how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, and my heart will sing, how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku, menyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari katakan dengan segenap hati, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Amen. And all we see how great is our God. And all we see how great, all we see how great, all we see, and all we see how great is our God. How great is our God. Amen. How great is our God. Kami tak akan pernah takut lagi Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang ajaib. Kami pula punya Allah yang dahsyat Tuhan dalam hidup
hidup ini, Yesus Kristus memilih kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala berkat-Mu yang sudah Tuhan curahkan bagi hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Kekuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, oh tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku,
bagimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah Tuhan hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk melakukan setiap kebenaran-Mu dalam hidup ini. Berikan kepada kami telinga seorang murid Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud-Mu dalam hidup kami lewat firman-Mu. Ya Shalom, keluarga Gracia dimanapun setiap kita berada. Kembali lagi dalam program Saat Menyembah. Dan saat ini kita akan membahas kembali tentang ucapan bahagia yang minggu lalu sudah kita bahas di bagian yang pertama. Dan saat ini kita akan membahas di bagian yang kedua, saudara. Saya akan mulai dari Matius 5, dimulai dari ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara berhenti di situ dulu di ayat yang ke-8. Dikatakan, berbahagia bagi setiap orang yang memiliki hati yang suci, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, saya pelajari kata suci hatinya dalam bahasa aslinya ini adalah berarti setiap orang yang benar-benar memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan, clean, pure dikatakan. Jadi tidak ada hidden agenda untuk mengikut Tuhan. Karena ada banyak orang-orang mengikut Tuhan itu mungkin mereka hanya ingin berkatnya saja, saudara. Hanya ingin melihat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Bahkan hanya ingin mendapatkan kenyamanan di dalam kehidupannya. Tetapi hanya beberapa orang saja, saya juga tidak katakan sedikit, tapi cukup banyak juga orang yang benar-benar memahami hal ini, bahwa pada waktu mengikuti Yesus, kita harus memiliki hati yang suci. Berarti kita mengikuti Yesus bukan karena apa yang Yesus miliki, bukan karena apa yang bisa Yesus lakukan dalam hidup ini. Tetapi kita memiliki hati yang suci di hadapan Dia, mengikuti Yesus karena memang kita fokusnya hanya kepada Yesus. Jadi dikatakan dalam ayat ini, orang-orang tersebutlah yang akan melihat Allah, saudara. Saat ini kita bersama-sama mau mengintrospeksi diri kita, saudara. Apakah pada waktu kita mengikuti Yesus dalam hidup ini, kita benar-benar memiliki hati yang suci, yang tidak ada agenda aneh-aneh di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah hati kita bersama-sama saat ini belajar mengikut Yesus, yang memang karena kita tertarik kepada pribadinya, karena kita cinta kepada pribadinya si Yesus itu, bukan karena apa yang dia miliki, bukan karena apa yang bisa dia lakukan. Benar-benar murni, saudara, hatinya. Dan berkata tentang suci ini juga berarti setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan.
Dalam arti pada waktu dia melayani Tuhan di dalam gereja, pada waktu dia juga berada di dalam keluarga di luar daripada gereja, dia juga harus memiliki hati yang benar-benar pure, hati yang benar-benar murni, saudara. Jangan sampai di gereja berbeda, pada waktu keluar dari gereja sikapnya berbeda. Jadi saya melihat maksud dari ayat 8 ini adalah adanya satu integrasi antara pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, lalu tindakan kita. Baik pada waktu kita ada di dalam gereja, baik pada waktu kita sedang melayani Tuhan, maupun pada waktu kita tidak sedang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kehidupan kita itu dilihat oleh Tuhan. Biarlah setiap kita bukan hanya rajin ke gereja, bukan hanya rajin untuk melayani pekerjaan Tuhan, semangat, berapi-api. Tetapi pada waktu kita pulang ke rumah mungkin berbeda, menjadi seseorang yang kembali kepada aslinya, saudara. Nah, jangan seperti itu. Kita sama-sama mau belajar lewat ayat ini. Orang yang suci hatinya berarti benar-benar pure, murni. Mau dia di dalam gereja, mau dia di luar gereja, dia tetap sama. Dia adalah dia, memiliki karakter Kristus. Dia adalah dia, yaitu tetap memiliki kasih yang besar kepada banyak orang, saudara. Baik dalam waktu diberkati, baik dalam waktu mungkin tidak sedang diberkati, baik dalam waktu berbahagia, baik dalam waktu mungkin keadaan seperti sebaliknya, saudara, tidak membuat kita bahagia. Tapi biarlah kita benar-benar tetap memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain gak bisa melihat relung hati kita paling dalam. Tetapi saudara harus selalu ingat bahwa Allah menguji setiap hati kita. Pada waktu kita bertingkah laku dalam hidup ini, Tuhan melihat. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, pada waktu juga kita mengingini sesuatu, belum melakukan suatu tindakan dari luar tubuh kita, saudara. Masih di dalam pikiran kita, benak kita, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan bahwa kita juga sudah berdosa di dalam pikiran kita. Sudah berdosa di dalam hati kita. Karena itu ada ayat yang mengatakan bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi yang Tuhan nilai sebenarnya adalah hati kita, motivasi kita. Karena hati adalah satu hal yang tidak bisa dilihat kasat mata oleh orang banyak, saudara. Mungkin kalau penampilan kita yang berambut panjang, berambut pendek, orang bisa melihat. Pada waktu kita potong rambut, orang bisa melihat, wah baru potong rambut ya, rambutnya pendek. Tetapi apakah orang bisa tahu, saudara, benar-benar tahu pada waktu kita tersenyum di luar, tapi dalam hati ini sebenarnya kita sedang menangis. Atau di dalam hati ini sebenarnya kita lagi marah, lagi kesel. Mungkin muncul dendam, saudara, tapi ditutupi dengan senyum itu. Nah, orang lain gak tahu. Tapi Tuhan sungguh tahu karena dialah yang menguji hati. Namun hari ini kita belajar untuk memiliki hati yang suci. Karena bagi setiap orang yang memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan, bisa menjaga hatinya, maka akan terpancar kehidupan dari dalam hatinya dan mereka akan melihat Allah. Lalu ayat yang ke-9, saudara, dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, dalam bahasa aslinya di ayat 9 ini, membawa damai disebut dengan peacemaker. Jadi bukan hanya sekedar membawa damai loh, saudara, tetapi pembuat damai itu sendiri peacemaker. Kita harus tahu bahwa pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka ada satu pribadi yang turun dalam dunia ini karena dia punya kasih yang begitu besar terhadap dunia, terhadap kita semua, yaitu Yesus Kristus. Dia datang dalam dunia ini untuk mendamaikan hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah kita, saudara. Jadi dia datang bukan untuk berleha-leha. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk jadi damai. Untuk memperdamaikan hubungan kita kepada Tuhan dan juga hubungan kita kepada manusia yang lain. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari diajarkan bahwa tidak ada lagi sirik, iri, dengki, kemarahan, lalu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang ada hanyalah kasih, saudara. Dalam segala tingkah laku di dalam kehidupan ini harus didasari dengan kasih.
orang yang bisa membawa damai, orang yang bisa menciptakan damai itu, sudah dipastikan kehidupannya harus lebih dahulu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Karena apa? Kalau tidak mungkin orang itu bisa membawa damai. Yesus sendiri adalah, di dalam firman Tuhan dikatakan, dia adalah firman, dia adalah kasih itu sendiri. Turun dalam dunia ini. Dan setelah itu dia menjadi damai, saudara. Bagi banyak orang, sehingga mendamaikan banyak hal termasuk hubungan kita dengan Bapa. Nah, bagi setiap kita, bagi setiap orang yang katanya kita adalah pengikut Kristus, mari kita mau bersama-sama belajar mengikuti teladan daripada Yesus ini sendiri. Yesus turun dalam dunia ini menjadi pembawa damai, pembuat damai. Maka setiap kita juga, saudara, mau tidak mau, kita harus juga mengikuti teladan Yesus membawa damai. Bahkan bukan hanya membawa damai, tetapi membuat damai. Si pembuat damai, peacemaker. Dan dikatakan bagi setiap orang yang membawa damai ini, yang mau membuat damai ini, maka disebut sebagai anak-anak Allah. Bukankah itu suatu gelar, suatu kehormatan yang begitu besar kalau kita ini bisa disebut sebagai anak-anak Allah, saudara, dibanding anak-anak iblis? Wah, itu enggak elit banget, saudara, buat saya ya. Dan itu suatu hal yang sungguh sangat memalukan, sungguh sangat buruk, tetapi sangat terhormat jika kita disebut sebagai anak-anak Allah. Mari saat ini kita bersama-sama belajar. Dimanapun Anda berada, saudara, sebagai seorang suami, pada waktu Anda bekerja di kantor, saudara, jadilah pembawa damai. Jangan jadi pembuat ribut. Pada waktu Anda pulang ke rumah, hai istri-istri juga, kasihilah suamimu, kasihilah anak-anakmu. Jangan membuat ribut, jangan banyak komplain, saudara. Tapi bawalah damai itu. Jadilah pembuat damai. Pada waktu mungkin situasi rumah menjadi situasi yang tegang, khawatir, ketakutan, atau mungkin terjadi suatu kesedihan dan lain sebagainya. Di saat itulah, ciptakanlah damai di dalam kehidupan keluargamu. Begitu pula dengan setiap anak-anak. Setiap anak-anak jangan hanya memberontak kepada orang tua, tetapi jadilah pembawa damai, pencipta damai. Bagi rumahmu, bagi orang tuamu, bagi mama papamu, bagi kakek nenekmu, bagi kakak adik kita, saudara. Jadi dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menjadi damai, pembawa damai, pencipta damai. Karena mereka semua akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, saudara, saya melanjutkan ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, saudara, di ayat ini dikatakan orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang dianiaya. Artinya kita itu harus mengalami penderitaan demi penderitaan. Diteguhkan dengan ayat yang ke-11 berkata seperti ini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, di ayat yang ke-11 Yesus mengganti kata orang dengan kata kamu. Artinya apa, saudara? Artinya yang harus mengalami penderitaan, aniaya, artinya saya dan saudara, saya dan Anda. Saya dan Anda adalah orang-orang yang apa, yang lebih detail lagi, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena dialah kita dianiaya. Kenapa sih orang Kristen itu harus mengalami penderitaan demi penderitaan, penganiayaan? Kenapa? Karena dikatakan di ayat yang sebelumnya, kita harus menjadi pembawa damai, peacemaker. Nah, saudara, dunia ini yang kita tinggali saat ini itu penuh dengan kebencian, penuh dengan penderitaan, dan mereka itu sangat mencintai kebencian dan juga mencintai pikiran mereka yang jahat gitu. Otomatis mereka akan menjadi musuh para pembawa-pembawa damai. Mereka tidak suka dengan kita yang selalu memberitakan berita baik, kedamaian, membawa penyelesaian masalah.
Mereka tidak ingin seperti itu. Yang mereka inginkan, dunia ini inginkan hanyalah pertentangan, permusuhan satu sama lain. Siapa yang lebih unggul di antara berbagai negara dan menonjolkan kelebihannya masing-masing. Tetapi yang Kristus ajarkan adalah sebaliknya, yaitu apa? Kerendahan hati dan kemurahan hati, belas kasihan. Hal-hal yang diajarkan Kristus itu adalah hal-hal yang berbanding terbalik dengan apa yang dunia tawarkan. Nah, oleh sebab itu saudara, mengapa kita harus dianiaya? Karena dunia tidak senang melihat kita, dunia menganggap kita itu musuh. Oleh sebab itu kita harus mengalami penderitaan demi penderitaan. Dan dikatakan di ayat yang selanjutnya, ya, di ayat yang ke-12, yaitu bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sebagai orang Kristen saudara, bukan hanya kita bersukacita karena upah kita besar di surga. Bukan hanya itu, tetapi kita harus bersukacita karena lewat penganiayaan, lewat penderitaan dan berbagai masalah, kita itu disamakan dan serupa dengan Yesus loh saudara. Kita itu bayangin, Yesus hidup di dunia ini aja, dari dia lahir, dari dia bayi, dia sudah mengalami struggle, masalah demi masalah. Sampai di usianya ke-30 tahun memasuki dunia pelayanan, dia juga terus mengalami penolakan demi penolakan. Bahkan dihianati oleh muridnya sendiri. Nah, jika kita mengalami penderitaan di hidup kita, masalah penganiayaan oleh dunia, artinya saudara, kita itu serupa dengan Yesus. Kita itu menuju keserupaan dengan Yesus loh. Apakah itu yang selama ini kita inginkan di hidup kita, yaitu serupa dan segambar dengan Dia? Ya, jalan satu-satunya yaitu saudara, harus menurut pada teladan yang Yesus berikan selama dia hidup di muka bumi ini. Memberikan contoh, yaitu bertahan dalam penderitaan. Oleh sebab itu saudara, kehidupan orang Kristen ini, jika kita hanya menginginkan kebahagiaan, kesenangan, kekayaan dunia, segeralah saudara jauhkan hal itu dari pikiran saudara. Karena hal itu sangat bertentangan sekali dengan apa yang Yesus teladankan, apa yang Yesus ajarkan selama dia berada di dunia ini. Nah saudara, jika saya ringkas dari ucapan berbahagia ini, dari ayat-ayat yang sebelumnya, kami mendapatkan bahwa ada 8 sifat dan sikap yang Tuhan rindukan agar kita itu menikmati atau menerima karunia anugerah kerajaan sorga dan kebahagiaan yang sesungguhnya hingga sampai nanti di kekekalan. Yaitu yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai. Dan yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi saudara, jika Anda ingin merasakan kebahagiaan, kelegaan yang sejati, Anda harus belajar untuk menjadi orang-orang yang bertahan dalam penderitaan, orang-orang yang bisa diubahkan karakternya, orang-orang yang murah hatinya, yang memiliki belas kasihan kepada semua orang, dan orang-orang yang memiliki motivasi yang suci, yang murni di hadapan Tuhan. Karena orang-orang tersebutlah yang hanya bisa berhadapan muka dengan Allah sendiri.
sungguh merindukanmu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku.